Dan gue berasa bahwa gue bukan siapa-siapa, Vin, karena gue berangkat dari kaum kusam juga. Profesional kerja aja deh pokoknya. Profesional kerja. Iya, jadi deh gue akhirnya teken juga deh. Kirain lu bisa Cintanya fleksibel dalam gitu ya. Uh-huh. Kemudian berantakan di tengah jalan, kita masih belum bisa move on. Cie. Oke, bismillah. Yay, Kita balik lagi ya. Balik lagi di podcast Alpin Everywhere. Masih ada gue temennya Alexander Jermain. Dan gue temannya Vino Herdian. Nah, kita menjadi satu. Kita menjadi tadinya kita sebenarnya satu, sekarang membelah. Baik, Kevin, kita ada di episode berapa sekarang? Ada di episode 10 ya. dengan tema review. Wah, kita mengambil judul Post Power Syndrome. Oke, dan kayaknya kita masih tetap ada di Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan Komunitas The Podcasters Indonesia. Lu lesu banget sih malam ini, Lex. lesu karena belum tadi, padahal udah 2 kali ngopi, tapi seharian gue aktivitinya memang luar biasa padat. Berarti dari start dari studio ya? Tadi start bukan dari studio malah. Dari mana? Tadi start dari luaran kan, gue nemuin tamu kan. Oh iya. Nemuin tamu lagi. Nemuin tamu, berkunjung, belanja prospek, janji. cuan. Ya udah ya. deh, aman. Yang penting aman gitu ya. Yang penting cuan Yang dulu. penting cuan, betul, yang penting cuan. Makanya kalau dari mana lagi kalau kita nggak nyari cuan ya kan. Dan cuan. Tapi lo termasuknya maksudnya lo keluar ketemu, lu prospek, jadi deal, alhamdulillah. Ya kan? Deal itu bukan langsung seketika langsung kita cuan, enggak. Kita langsung berproses dulu dong. Iya, mungkin dari beberapa pekan yang lalu atau dari beberapa bulan yang lalu. Bahkan di start itu kita mulai dulu proses, baru deal kan. Cuannya ntar dulu ya. Yang penting udah cuan gitu kan. Yang penting udah cuan, udah pasti ya. Udah pasti positif di tangan, ya. Insya Allah. Uang denger. Itu yang penting. Oke. Alright, yang penting cuan. Yeah. Sepertinya kita harus menghalu-halu dulu ini ya. Iya, halu-halu lagi. Mengingat-ingat dulu masa lalu kita gitu ya. Waktu masa-masa indah kita dulu. Dengan seseorang mungkin ya kan, mereview lagi. Mungkin dengan seseorang, mungkin dengan pokoknya semuanya yang nggak bisa kita move on. Iya, mungkin dengan kita dulu punya jabatan. Kita punya jabatan, ya kan? Kita punya posisi. Banyak deh pokoknya ya untuk kita review kembali. Menengok kembali ya, menengok kembali, review. Tengok ulang gitu ya. Lu punya nggak sih cerita yang pengalaman lu atau pengalaman dari teman-teman lu? Kebanyakan yang sesuai dengan judul kita ya, Post Power Syndrome itu kebanyakan para pejabat yang dulu punya posisi, Vin, itu sampai mereka pensiun pun mereka masih punya rasa masih kayak dulu gitu, nggak bisa move on. Belum bisa move on. Okay. Bahkan masih kayaknya melekat deh. Melekat dengan posisinya yang dulu ya. Yang diterapkan di kehidupannya setelah mungkin pensiun ya kan. Itu kayaknya dia masih suka perintah gitu kan. Karena dia mungkin punya jabatan gitu ya. Bisa yang jadi dulunya hanya suka perintah-perintah gitu kan. Ya, dia masih berasa seperti dulu. Masih. Ya, itu namanya post power syndrome gitu ya. Oke. Mungkin juga nggak terjadi pada yang tadi kita obrolin ya, maksudnya pejabat yang punya jabatan, bahkan sama mantan. Ya kan? Yang nggak bisa di move on-nya adalah masa-masa indahnya. Masa-masa indahnya. Masa-masa indahnya dan masa-masa idahnya. Itu masa idah. Oke. Kalau bukan hanya pejabat ya. Pemimpin sebuah perusahaan, kemudian atau mungkin pemimpin sebuah komunitas bisa komunitas, juga. Karena dia punya pengaruh ya. Punya pengaruh juga. Dia
bakal enggan move on. Dia pengennya dihormatin, Dihormatin, gitu kan. di Sanjung-sanjung, Sanjung-sanjung. ya kan. Siap Pak, siap gitu ya kan. Tapi lu sendiri Lex punya pengalaman nggak Lex yang dengan tema kali ini? Gua sih nggak punya pengalaman ya. Secara pribadi, event gua pernah bukan memimpin, kayaknya sok banget ya gua Sok memimpin. banget. Gua pernah menghimpun apa sih? Itu bahasanya apa ya? Menghimpun lah. Iya. Bukan menghimpun. Apa sih menghimpun ya? Gua pernah punya inilah SDM banyak lah ya untuk gua handle gitu ya di satu perusahaan. Dan gue berasa bahwa gue bukan siapa-siapa, Vin, karena gue berangkat dari kaum kusam juga, yang berangkat dari kaum kusam. Kusam ya? Iya, kemudian gue diberi kepercayaan dan mandat untuk memimpin, gitu kan. Artinya gue paham betul apa yang harus gue lakuin. Gitu. Oke. Enggak seperti orang yang tahu-tahu duduk di posisi enak. Iya, betul. Posisi Ada kan? nyaman. Ada. Kan? Banyak juga yang seperti itu, Lex. Tiba-tiba nggak tahu apa-apa, nggak tahu lapangan, nggak tahu medan, tiba-tiba yang nyuruh aja gitu. Misal bokapnya punya perusahaan. Ya. Terus dia punya anak. Ya. Anaknya disuruh minimal ngegantiin lah ya. Itu kan beda. Iya betul, karena kembali lagi memang nggak tahu apa sih, nggak tahu Medan ya. Nggak tahu apa lagi tuh. Nggak tahu seluk-beluk. Nggak tahu seluk-beluk. Tiba-tiba pemerintah yang ternyata lahan kering. Lahan kering dan dia harus berbuat apa? Dia nggak punya modal untuk melakukan sesuatu. Iya betul. Karena dia bukan berangkat dari bawah gitu. Biasanya berangkat dari bawah memang tahu ya. Maksudnya tahu posisi di mana yang lahan kering, di mana yang lahan yang basah, ya kan? Tahu kalau dari bawah sih tahu, gue kira. Ya balik lagi, kalau memang dia itu seorang pemimpin ya, dia pasti bisa handle. Iya betul. Pasti bisa handle. Nah yang parah, yang tadi dia berangkat bukan dari nol, ya. Dia duduk di posisi enak, kemudian dia mungkin akhirnya retired, pensiun, dia nggak bisa move on. Iya, masih dengan memposisikan posisi yang dulu ya. Iya. Sebagai pimpinan yang mungkin suka perintah gitu ya. Beda pemimpin sama bosi, beda ya. Beda. Pemimpin itu memang dia berjiwa mimpin sama. Berarti apa sih? Berjiwa leadership ya. Leadershipnya oke. Tapi kalau bos itu yang suka perintah, nyuruh ya. Lex, lo sana Lex ya. Iya. Lo tadi dulu belum achieve nih, harus achieve ya bulan ini gitu. Itu suka perintah, dia nggak mau tahu eksekusinya di lapangan seperti apa. Pokoknya harus jadi aja gitu. Harus jadi. Mereka itu mungkin bos garis keras. Bos garis keras ya. Serba garis keras. Bos itu kalah sama owner ya. Kan bos satu perusahaan masih ada owner juga. Masih ada owner. Ya kan. Jadi ya dia karena ada tekanan dari atasnya, dia nekan ke bawah. Bawah nekan lagi ke bawah lagi. Terus yang bawah mau nekan siapa? Gitu, bingung. Jadi gue pernah nih cerita sedikit ya. Waktu itu gue di sebuah perusahaan lah ya. Sebuah perusahaan gue posisi waktu itu jadi apa sih? SPV marketing. Leader juga ya kan. Gue ditekan sama atasan nih, sama SO nih. Iya kan? Sama SO neken gue. Terus gue neken bawah dong. Nah terus dengan secara bawaan gue tuh teman-teman gue semua. Iya. Terus gue juga bingung juga nih. Harus gimana lagi? Memperlakukan mereka. Iya, memperlakukan mereka. Itu yang kita nggak sampai hati biasanya gitu ya. Iya. Padahal kita harus mengambil keputusan. Betul. Apa yang lo ambil langkah itu? Akhirnya yaudah, gue setiap kali di kerjaan. Di luar kerjaan yaudah kita berteman biasa. Oke. Yang berarti lo mengambil sikap profesional. Iya, profesional. Dan kayaknya harus ada kesepakatan juga ketika sorry bro, ini karena kita di lingkungan kerja ya, gue harus memposisikan diri gue sebagai leader di posisi kerjaan gitu ya. Iya betul. Tadi luar kerjaan oke lah gitu kan. Ya kita nongkrong bareng, ngopi bareng. Karena secara teman sendiri Lex. Ada beberapa orang lah. Serba susah ya. Ya kembali lagi kita posisikan ya, profesional kerja aja deh pokoknya. Profesional kerja. Iya, jadi gue akhirnya tekan juga. Kirain lu bisa fleksibel. Ternyata tekan juga ya. Iya karena karena dapat tekanan. Dapat tekanan dan juga target lagi. Iya, karena target juga. Sorry ya, Bro. Gue tekan juga akhirnya. Ujung-ujungnya ya. Bukan karena apa ya, karena kita juga punya
tekanan. Ya udah deh ya, pokoknya kalau kita apa sih tadi dengan tema kali ini? Post power syndrome Post power syndrome ya. Temanya review sebenarnya. Review. Jadi mungkin ini ada orang yang melihat kembali masa-masa ketika dia memimpin gitu masih punya rasa seperti dulu, belum bisa move on. Belum bisa move on ya. Masih sama halnya ketika kita mencintai seseorang yang cintanya dalam gitu ya. Kemudian berantakan di tengah jalan, kita masih belum bisa move on. Cie. Belum bisa move on. Dan mungkin kembali lagi karena banyak kenangan, banyak yang dilalui juga. Betul, ya. Memori itu masih melekat. Coba aja kalau kita ketemu nggak usah orangnya gitu. Misal kita ngelihat mobilnya atau motornya atau lihat genteng rumahnya gitu. Nggak usah itu, Lex. Hal yang paling sepele, bau parfumnya. Itu dia. Kayaknya ini kok familiar banget ya gitu. Parfumnya terenguing-nguing. Oh iya gitu ya, bau parfumnya. Bau parfumnya itu jadi salah satu masalah sepele sebenarnya. Cuman kalau ketika bau parfumnya aja lah. Oh ini masih terngiung-ngiung. Ya udah, pokoknya kita harus move on ya. Kalau kita melihat belakang, don't look back apa coba? Don't look back in angry gitu ya. Jangan pakai kemarahan melihat belakang ya. Jangan pakai posisi yang dulu Anda pegang atau apa ya. Posisi Anda dulu punya tempat ya kan. Ya apalagi kalau dulu pimpinan gitu ya. Terus bikin satu grup WA lagi gitu. Nah itu dia. Berasa jadi bos lagi gitu ya. Dan herannya masih memposisikan seperti itu juga. Iya, memposisikan seperti itu juga. Ya kan? Jangan. Gue tahu nih. Kita udah orang yang sama-sama orang-orang yang free. Iya, free, tidak terikat pada satu perusahaan. Iya, yang dulu. Yang dulu. Kan sekarang dia udah di sana, gue di sini, lu di sana. Ya kan? Udah aja masing-masing. Kenapa masih menganggap gue anak buah lo? Gitu kan? Itu Herman sendiri nih, lagi. Herman ya. Iya. Kok masih aja seperti itu? Karena post power syndrome. Oh iya kayak gitu. Masih dia berasa bahwa ketemu lo, gue gitu berasa masih. Oh lu anak buah gue nih. Gitu. Itu yang namanya post power syndrome. Seperti itu, yang realnya seperti itu. Iya, dan kita ngalamin di realnya lah ya. Iya, realnya seperti itu. Kita masih berada di kita. Ya udah, yuk kita akhiri podcast malam hari. Malam memang ya. Malam. Podcast kali ini dengan tema review dan judul Post Power Syndrome. Akhirnya kita pamit. Oke, dan sebelumnya kita thanks buat The Podcaster Indonesia ya, yang masih dalam gelaran 30 hari bersuara. Ayo kita pamit langsung. Gue Alex Dirmain. Gue Pino Herdia. Pamit dari Podcast Alvin Everywhere. Bye. Sikat ke sini jadi.